Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat ASKEP di Indonesia. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baiklah, pada siang ini berjumpa lagi dengan saya Widya Herlina, salah satu tutor ASKEP Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang keperawatan maternitas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa di-share ya, biar teman-temannya juga bisa kompeten bersama ASKEP. Baiklah sahabat ASKEP Indonesia, kali ini ASKEP akan mengadakan TO UKOM se-Indonesia. Nah, jadi ada 2 UKOM nih. Satu harganya hanya Rp85.000. Dan kalau teman-teman ambil 2, itu kita kasih harga spesial hanya Rp120.000. Nah, juga ada door prize nih untuk bagi sahabat ASKEP dengan peserta terbaik, itu ada uang tunai Rp500.000. Lumayan nih tuh buat beli baju lebaran. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya untuk ikut TO-nya. Soal yang pertama, seorang perempuan 42 tahun dirujuk ke rumah sakit. Hasil pengkajian, klien tidak sadar, kejang-kejang, tekanan darah 180/110 mm3. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Frekuensi napas 180 kali per menit. Status obstetri G4P2A1. Usia gestasi 32 minggu. DJJ irregular. Terdapat ödem pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah masalah yang terjadi pada klien? A. Preeklamsi ringan. B. Preeklamsi sedang. C. Preeklamsi berat. D. Hipertensi, atau E. Eklamsi. Nah, soal seperti ini kita lihat jawabannya yang benar, yaitu E. Eklamsi. Dengan pembahasannya, kita lihat data fokus masalah. Yang pertama, klien tidak sadar, kejang-kejang, tekanan darah 180/110 mm3. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Frekuensi napas 18 kali per menit. Status obstetri G4P2A1. Usia gestasi 32 minggu, DCJ irregular. Terdapat ödem wajah, tangan, dan kaki. Nah, dapat disimpulkan klien mengalami eklamsi. Eklamsi merupakan preeklamsi berat yang disertai kejang atau koma. Nah, di sini pasien telah mengalami kejang-kejang dan juga tekanan darahnya tinggi, yaitu 180/110, dan juga terdapat ödem pada wajah, tangan, dan kaki. Kenapa tidak jawaban yang lain? Karena itu tidak tepat, tidak mengarah kepada data fokusnya. Kita lanjut soal yang kedua. Seorang perempuan 19 tahun datang ke puskesmas. Hasil pengkajian, status obstetrinya G1P0A0. Usia kehamilan 36-37 minggu. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Pasien tampak tegang. Pasien belum mengetahui tanda-tanda persalinan. Nah, perawat memberikan penyuluhan tentang tanda-tanda persalinan. Berikut yang bukan termasuk tanda-tanda persalinan adalah: A. Perut mules-mules yang teratur, timbul semakin sering dan lama. B. Keluar darah bercampur lendir. C. Nyeri pinggang menjalar ke ari-ari. D. Tali pusat bayi keluar dari jalan lahir. Atau E. Perineum menonjol, vulva mulai terbuka. Jawaban yang benar adalah tali pusat keluar dari jalan lahir. Data fokus masalah kita lihat. Pasien mengatakan cemas saat bersalin. Hasil pengkajian, status obstetri G1P0A0. Usia kehamilan 36-37 minggu. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Pasien tampak tegang. Pasien belum mengetahui tanda-tanda persalinan. Nah, masalah keperawatan yang dialami pasien adalah kurang pengetahuan. Intervensi yang diberikan perawat yaitu penyuluhan tanda-tanda persalinan. Adapun tanda-tanda persalinan ada 5. Yang pertama, perut mules-mules yang teratur, timbul semakin sering dan semakin lama. 2. Keluarnya air ketuban dari jalan lahir, sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak.
3. Terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. 4. Perineum menonjol. 5. Nyeri pinggang menjalar ke ari-ari. Sementara tali pusat bayi keluar dari jalan lahir itu merupakan tanda-tanda bahaya persalinan. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Seorang wanita 40 tahun dirawat di kamar bersalin. Hasil pengkajian, status obstetri G1 penol anal. Grafitnya cukup bulan. Pasien mengeluh nyeri perut, seperti ditekan menjalar ke ari-ari. Skala nyeri 7 sejak 6 jam yang lalu. Lendir bercampur darah dari vagina. Pasien tampak gelisah dan meringis. Tekanan darah 140/87 mm Hg. Frekuensi nadi 112 kali per menit. Frekuensi nafas 28 kali per menit. Pembukaan 5-6 cm. DJJ-nya positif 136 kali per menit. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien? A. Nyeri melahirkan. B. Nyeri kronis. C. Nyeri akut. D. Pola nafas tidak efektif. E. Gangguan rasa nyaman. Kita lihat ya, jawaban yang benar yaitu nyeri melahirkan. Nah, kita lihat data subjektif dan data objektifnya. Di mana data subjektifnya status obstetri G1 penol anal, grafit cukup bulan. Pasien mengeluh nyeri perut seperti ditekan-tekan menjalar ke ari-ari. Skala nyeri 7 sejak 6 jam yang lalu. Untuk data objektifnya, keluar lendir bercampur darah dari vagina. Pasien tampak gelisah dan meringis. Tekanan darah 140/87 mm Hg. Frekuensi nadi 112 kali per menit. Frekuensi nafas 28 kali per menit. Pembukaan 5-6 cm. DJJ 136 kali per menit. Nah, berdasarkan data fokus, masalah keperawatan prioritas pada pasien adalah nyeri melahirkan. Kita lihat tinjauan opsi lainnya. Kenapa tidak yang lain jawabannya? Yang pertama, nyeri kronis. Itu tidak tepat. Diagnosa ini ditegakkan jika nyeri yang dirasakan pasien berdurasi lebih dari 3 bulan. Opsi jawaban nyeri akut kurang tepat. Nyeri akut merupakan sensasi tidak nyaman karena nyeri akibat kerusakan jaringan. Durasi kurang atau sama dengan 3 bulan. Sementara, nyeri yang dirasakan pasien adalah nyeri akibat persalinan. Jadi, untuk nyeri persalinan ini adalah nyeri khusus, yaitu diakibatkan oleh persalinan. Opsi jawaban pola nafas tidak efektif kurang tepat, meskipun ada data pendukung yaitu frekuensi nafas 28 kali per menit, sementara nilai normalnya 16-20 kali per menit. Namun, sesak nafas ini akibat respon pasien terhadap nyeri yang dirasakannya. Untuk penegakan diagnosa pola nafas tidak efektif, selain frekuensi nafas yang tidak normal, perlu juga ada data pendukung lainnya, seperti retraksi dinding dada, takip NU, adanya bantuan otot pernafasan, nafas cuping hidung, dan lain-lain. Opsi jawaban gangguan rasa nyaman tidak tepat, karena tidak ada keluhan pasien terkait ketidaknyamanan yang mendukung penegakan diagnosa keperawatan ini. Nah, kita lanjut soal keempat. Seorang perempuan 41 tahun dirujuk ke IGD rumah sakit dari puskesmas dengan masalah partus tak maju. Hasil pengkajian, status obstetri G3 P1A1, grafit 38-39 minggu. Pasien mengeluh nyeri perut yang menjalar ke ari-ari sejak 5 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah dari vagina. DJJ irregular 170 kali per menit dan PT pembukaan lengkap. Apakah masalah keperawatan prioritas yang tepat? A. Nyeri melahirkan. B. Risiko cedera pada janin. C. Risiko perdarahan. D. Nyeri akut. Atau E. Risiko cedera pada ibu. Sebelum menjawab, kita lihat dulu apa data fokus dari soal.
kita bagi antara data subjektif dan data objektifnya, karena yang diminta adalah masalah keperawatan atau diagnosa keperawatannya. Kita lihat DS-nya, yaitu status obstetri G3 P1A1 grafit 38-39 minggu. Pasien mengeluh nyeri perut yang menjalar ke hari-hari sejak 5 jam yang lalu. Sementara untuk DO-nya, keluar lendir bercampur darah dari vagina, DJJ irregular 170 kali per menit. PT pembukaan lengkap. Nah, pasien dirujuk karena partus tak maju. Berdasarkan data fokus tersebut, masalah keperawatan yang prioritas adalah risiko cedera pada janin yang ditandai dengan DJJ irregular dan takikardi. Menurut SDKI tahun 2016, risiko cedera pada janin adalah berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik pada janin selama proses kehamilan atau persalinan. Channel ASKEP kita, dan jangan lupa like dan share. Kemudian jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut TO Ukom Nasional yang akan diadakan oleh ASKEP, yaitu pada tanggal 15 sampai 18. Untuk adik kita ada 2 kali TO, yaitu batch 38 dan 39. 1 kali TO hanya 85.000, dan jika teman-teman mengambil keduanya, itu kita kasih harga promo spesial hanya 120.000 saja. Jangan lupa ya teman-teman. Sekian dulu pertemuan kita pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Widya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.